Isinya tentang naskah akademik, tentang 2 pasal yang mau dilakukan revisi kepada DPR, pimpinan DPR. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam mekanisme ketatanegaraan kita untuk membahas sebuah undang-undang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu hanya 2 lembaga yang berwenang untuk membahas undang-undang. 1 DPR dan 1 pemerintah. Nah, dalam konteks khusus Papua, itu pemerintah menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan perubahan atas 2 pasal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Itu 1 pasal tentang perpanjangan dana 2% yang berakhir tahun ini, berakhir hanya 25 tahun, ya, yang berakhir tahun ini, akhir tahun ini, yang 2% itu dinaikkan menjadi 2,25%. Kemudian ada usulan pemerintah untuk ada ruang revisi, ada beri ruang untuk di pemerintah bisa melakukan pemekaran selain usulan DPRP dan MRP. Kenapa itu diusulkan? Karena menurut pemerintah selama ini ada usulan pemekaran yang tidak diusulkan ke atas, mentok di MRP dan DPRP. Contoh Papua Selatan. Dari zaman GFC mengusulkan tentang Papua Selatan itu tidak pernah diproses ke sana. Itulah pemerintah melihat loh, jangan kalau kita beda aspirasi langsung yang berbeda kita tidak memproses. Padahal belum tentu juga pemerintah akan menyetujui pengusulan itu. Tapi proses harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makanya pemerintah mengusulkan juga untuk selain usulan pemekaran itu berasal dari rakyat kepada DPRP dan MRP untuk mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI, usulan dari rakyat itu juga bisa langsung kepada pemerintah dan DPR RI kalau di bawahnya tidak direspon atau menolak. Nah, 2 pasal itulah yang terdiri dari 9 fraksi di DPR. Saya kira ini pasti semua ada punya pilihan. Jadi ada partai 1 sampai 9 pasti ada di anak-anak muda ini. Jadi 9 fraksi itu mengusulkan 30 orang secara proporsional, lalu disahkan di paripurna, kemudian 30 orang itu memilih siapa ketua dan wakil-wakil ketua. Kebetulan dari 9 fraksi suara bulat mendukung saya jadi ketua, kemudian wakilnya itu banyak sekali, tapi karena hanya kita butuh 3 orang wakil, maka kita ambil 1 dari Golkar, kemudian 1 dari Gerindra dan 1 dari PKB. Kebetulan yang dari Gerindra dan PKB itu kita sama-sama dari Papua. Jadi kali ini 3 orang dari 4 ini. Pansus pertama dibahas itu semua dari luar. Tapi waktu itu saya ingat almarhum Pak Salosa bilang begini, kita cari orang yang punya pengalaman. Karena di DPR itu tidak bisa kita tepuk-tepuk dada saja, harus punya ini dan punya jaringan. Ini ada tapi juga punya jaringan. Kalau tanpa ini ada tapi tidak bahas, di situ kita lakukan yang namanya rapat dengar pendapat umum. Itu baru tadi rakyat dilibatkan atau tidak dilibatkan. Jadi karena teman-teman KNP ini ada calon-calon pemimpin dan kelompok intelektual, maka ini supaya mengerti dengan baik. Kalau ngomong di media atau di media sosial itu harus yang berkelas, beda dengan orang yang tidak berpendidikan. Nah, setelah disepakati maka jadwal berikut adalah kita rapat dengan pendapat umum. Ini sekaligus menjawab 3 pertanyaan tadi kami. Ya. Kita dengan kondisi seperti begini, dengan fasilitas teknologi seperti saat ini, sebenarnya di kondisi kita di sini, saya bilang kita harus turun. Orang mau pro kontra kah, mau ribut kah, turun saja. Karena saya 10 tahun urusan demonstrasi itu saya sudah sedikit berpengalaman di Papua. Jadi saya minta kami harus turun.
Jadwal kita tanggal 1 sampai 5 Mei harus kita begini, turun bertemu langsung. Nah, tentu stakeholdernya kita tentukan, karena kita tidak pertemuan bukan untuk rapat debat kusir, tapi pertemuan harus memberi solusi, memberi masukan. Makanya stakeholder yang kita libatkan semua harus dengan dokumen tertulis, karena kita sesudah itu kita akan melakukan apa yang disebut sebagai inventarisasi masalah. Saya bagi 2 tim. Satu tim ke Papua, ada ketua. Hari Minggu mungkin mereka tiba tanggal 1 kalau tidak salah hari Minggu ya. Mereka akan tiba di sini. Kemudian ada satu tim ke Papua Barat. Nah, mari kita bagi pimpinan, nanti Pak Yang pimpin ke sini. Saya pimpin ke Papua Barat. Untuk bertemu, ini di sini mungkin di kantor gubernur. Disitulah teman-teman rekomendasi atau aspirasi. Saya buka pintu luas, ya, seluas-luasnya. Tidak buka setengah-setengah, buka luas. Jadi kalau ada aspirasi yang jadwalnya terbatas di sini, silakan mengajukan surat dan datang. Ada ruang di sana, saya terima di Senayan. Itu supaya kita juga mau tahu bagaimana pikiran pandangan mereka terhadap pelaksanaan otsus di Papua. Karena 3 hal itu yang sebenarnya fokus dalam otonomi khusus: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Ini hal yang sangat teknis yang selama ini pada tataran operasional tidak jalan, karena ada tabrakan antara undang-undang sektoral dan undang-undang otonomi khusus. Jadi para menteri ini kita mau gali pikiran mereka, pemahaman mereka tentang pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua. Itu Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang disahkan pada bulan November tahun 2021 dan anggarannya mulai bergulir pada tahun anggaran 2022 telah memberikan manfaat yang tidak kecil. Ada banyak pihak yang sudah menerima manfaat itu. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Ya. Nah, saya karena di pansus ya teman-teman dari lambatnya kemajuan kesejahteraan rakyat maupun penghormatan pada nilai-nilai HAM, ini yang sekarang hal-hal yang kita rasakan. Pada saat yang sama kita sama-sama prihatin dengan lambatnya kemajuan kesejahteraan rakyat maupun penghormatan atas nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, ini bagian IPM ini yang harus menjadi perhatian. Indeks pembangunan manusia Provinsi Papua yang baru mencapai 60,84 maupun Provinsi Papua Barat yang baru mencapai 64,70 menunjukkan bahwa masih sangat banyak yang harus kita kerjakan. Karena rata-rata IPM di Indonesia sudah jauh di atas angka tersebut, yaitu 71,92%. Angka-angka ini akan jauh lebih memprihatinkan kalau yang kita bandingkan adalah IPM dari kabupaten-kabupaten yang berlokasi di daerah terpencil. Tuh, coba dilihat itu. Memang ini sangat memprihatinkan, karena ukuran keberhasilan sebuah bangsa, ukuran keberhasilan sebuah komunitas manusia dalam standar yang dipakai secara internasional itu adalah indeks masalah IPM. Masih banyak kabupaten di tanah Papua yang IPM-nya sekitar 40-an dan 50-an, bahkan masih ada yang hanya 30-an. Ini adalah angka IPM terendah di seluruh dunia.
Kecenderungan yang biasanya dimiliki oleh mereka yang mengamati keadaan ini adalah mencari pihak yang bersalah, baik yang tidaklah adil kalau menimpakan semua kesalahan itu kepada pemerintah. Jadi biar uang sebanyak apapun, kalau pemimpinnya tidak bisa melakukan perubahan, tidak ada manfaat. Kemajuan dalam peradaban umat manusia itu ditentukan oleh pemimpin. Jadi biar baik hebat apa, kalau tidak ada pemimpin yang bisa membuat perubahan, nonsense, tidak ada. Kalau kita di Indonesia, kita lihat Mahathir Muhammad di Malaysia, Lee Kuan Yew di Singapura. Ketika Indonesia maju, mereka belum ada apa-apanya. Tapi karena muncul pemimpin yang punya visi yang jauh ke depan, dia melakukan perubahan-perubahan besar. Jadi uang ini seperti iblis juga, Pak Amir. Kalau banyak uang juga bisa bawa kita untuk kehancuran, bisa membawa malapetaka kalau tidak tahu memanfaatkan. Jadi biar sedikit uang, tapi kalau orang tahu manfaat, ya bisa ada hasilnya. Undang-undang telah memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab agar di daerahnya bisa tinggi, kemiskinan rakyatnya bisa dikurangi, bahkan dihapuskan. Dalam kaitan dengan itulah, maka Pansus DPR RI berusaha untuk mencari jalan keluar atas masalah ini. Jalan keluar itu harus bisa dirumuskan dan dimasukkan dalam perubahan kedua undang-undang otonomi khusus bagi Papua. Kita kasih uang gelondongan triliunan rupiah tanpa aturan yang jelas. 20 tahun ini sudah cukup mengajar kita. Untuk tambahan ke depan itu harus jelas, ini bikin apa, ini bikin apa, ini bikin apa. Dan juga dievaluasi, dikontrol dengan jelas. Itu salah satu yang dimaksudkan dalam aturan yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama menggunakan kesempatan ini supaya segera terjadi perubahan di tanah Papua. KNPI sebagai wadah kepemudaan Indonesia di Provinsi Papua memiliki tanggung jawab dan panggilan sejarah untuk berada pada posisi paling depan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua dalam bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saudara-saudara, ini semua adalah calon pemimpin, ya, calon pemimpin, dan pasti mengikuti seluruh perjalanan Papua, otsus Papua dari awal sampai akhir. Jadi kata orang bijak, keledai sekalipun tidak akan masuk di lubang sama untuk kedua kali, apalagi manusia. Saya percaya saudara-saudara ini adalah pemimpin masa depan Papua dan Indonesia. Saya berdoa, kelak kalau kamu menjadi pemimpin, jangan melakukan hal yang sama supaya tidak dibilang kamu seperti keledai. Terima kasih. Memberikan kita gambaran yang semakin jelas, minimal dari sisi mekanisme hak dan kewenangan. Karena untuk perubahan sebuah undang-undang tadi, khusus dalam konteks revisi kedua korpus ini, datangnya inisiatif dari pemerintah. Begitu ya Pak Kawan? Ya. Jadi kalau ada isu mengatakan kita di sini belum bicara, orang sudah bahas di Jakarta. Ada hal yang dilihat oleh pemerintah yang membuat pemerintah melakukan inisiatif untuk merubah yang kedua. Akhirnya mekanisme berjalan sampai kepada pembentukan pansus dan seterusnya. Ya, tapi perlu dicatat bahwa konteks yang mendasar dalam perubahan yang disusun oleh pemerintah tadi revisi tadi adalah terkait dengan besaran dana otsus dari 2% setara daun nasional ya menjadi 2,25 buat Pak Tamarudi. Betul. Kemudian usulan pemekaran. Jadi
aspirasi pemekaran yang selama ini di dalam undang-undang otsus yang akan direvisi itu melalui mekanisme di DPRP, MRP, pemerintah baru ke pemerintah pusat. Jadi ada fakta menunjukkan beberapa atau 1-2 daerah yang melakukan pengusulan tidak diproses. Padahal belum tentu juga disetujui oleh pemerintah pusat. Karena itu pemerintah pusat asal yang krusial salah satunya poin krusialnya adalah bagaimana usulan dari bawah itu bisa langsung juga ke pusat. Soal nanti diterima atau tidak mekanismenya diberikan 2 cara. Seperti itu ya Pak Kamarudin. Jadi tidak hanya melalui langsung ke pemerintah pusat bisa. Nah, hal lain yang kita lihat ditegaskan dari apa yang disampaikan oleh Bung Komar tadi adalah pro kontra pernyataan gagal atau tidak gagal otsus ini ada, pastinya otsus yang berjalan ini bermanfaat. Mungkin ada kekurangan di satu sisi, tapi ada pencapaian yang sudah dihasilkan. Di sisi lain standar IPN yang menunjukkan maju atau tidak pembangunan manusia ini ada beberapa tempat di Papua ini yang belum menunjukkan tanda-tanda yang baik. Ya, bahkan standarnya indeks pembangunan manusia tadi masih terlalu rendah. Nah, saya persilakan Anda mengembangkan semuanya. Dan KMPI, hidup KMPI. Oke, saya beri kesempatan ingat dulu depan sebelah sini. 1, 2, oke. Kalau saya ingatkan sekali lagi fokus ya, fokus kepada masalah. Mainnya ke sini, Bu. Tadi 2 ya dengan tadi.